Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Teacher Endah akan menjelaskan beberapa soal materi matematika yang sekiranya kemarin pada saat PTS kalian masih banyak yang salah atau masih belum benar. Yang pertama adalah sudah berkali-kali Teacher Endah dan Teacher Ari sampaikan bahwasanya dalam operasi bilangan campuran yang ada pengurangan, penjumlahan, dan juga perkalian serta pembagian, maka urutan pengerjaannya adalah yang pertama adalah yang di dalam kurung dulu. Kemudian yang kedua yaitu jika ada pembagian dan perkalian, maka pembagian dan perkalian itu sama kuatnya atau harus didahulukan. Jika ternyata ada keduanya, ada pembagian dan juga ada perkalian, maka kita mengerjakannya dari yang sebelah kiri dulu. Urut ketika mengerjakan soal, maka kita mengerjakannya dari sebelah kiri berjalan ke kanan. Kemudian contohnya pada soal nomor kemarin isian ya, pada soal isai nomor 1, yaitu soalnya tidak tulis kembali. 35 dibagi negatif 5. Kenapa diberi tanda kurung? Karena berbeda tandanya, berbeda sifatnya. Yang ini sifatnya positif, 5 sifatnya negatif. Kemudian dikali dengan 15. Yang mana yang harus dikerjakan dulu? Ini soal yang sangat mudah, tetapi ada juga yang masih salah beberapa, bahkan lebih dari 5 anak yang masih salah mengerjakannya. Caranya adalah karena sama-sama ada pembagian dan perkalian itu sama kuatnya, maka kita mengerjakannya dari sebelah kiri. 35 dibagi negatif 5 sama dengan positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 7. Tidak perlu menggunakan kalkulator karena memang pada saat ujian kita tidak boleh menggunakan alat bantu, sehingga dalam latihan soal pun kita tidak membiasakan diri untuk menggunakan alat bantu kalkulator dan sejenisnya. Yang ini sudah kita hitung. Lanjut kepada ruas berikutnya atau operasi berikutnya, yaitu dikalikan dengan 15. Berapa negatif 7 dikali positif 15? Maka hasilnya pasti negatif, karena negatif kali positif. Negatif berapa? 7 dikali 15 sama dengan 105. Mudah ya ternyata. Kita beralih pada soal berikutnya, yaitu nomor 2 esai. 3 per 5 dikali dalam kurung buka 125% ditambah 3,75 kurung tutup dibagi 6 dikurangi 2 per 5. Jika di sebelah sini tidak cukup, kita gunakan sebelah sini. 3 per 5 itu sama dengan 5 kali 3 ditambah 3, 18 per 5. Kita sederhanakan dulu kalimat matematikanya supaya tidak membingungkan. 125% itu sama dengan 125 per 100, yaitu 1,25 ditambah 3,75 dibagi 6 dikurangi 2 per 5. 6 itu sama dengan 30 per 5 dikurangi 2 per 5. Kenapa dijadikan 30 per 5? Supaya penyebutnya sama-sama 5 sehingga bisa dikurangkan. Kita hitung kembali. 18 per 15 dikali, ini juga tidak perlu menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya? Caranya adalah 125 ditambah 3,75, 5 ditambah 5 simpan 1,
10, nyimpan 1, 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. 5,0000 di belakang koma dianggap tidak ada, kecuali di belakang nolnya masih ada angkanya, masih ada bilangannya, maka tidak boleh dihilangkan nolnya. Jadi jawabannya adalah 5. Baru kemudian dibagi 30 dikurangi 2, 28/5, karena penyebutnya sudah sama. Sengaja Tice pilihkan soal ini karena Tice juga ingin soalnya mudah menghitungnya. Karena sama-sama ada 5, bisa dicoret. Oh iya, ini ada operasi perkalian dan ada operasi pembagian, sehingga kita berjalannya dari sebelah kiri. 18/5 dikali 5, di atas ada 5, di bawah ada 5, sehingga bisa dicoret. Tinggal 18 dibagi dengan 28/5. Sama dengan, karena pembagian itu untuk memudahkan dirubah menjadi perkalian. Tetapi dibalik, penyebutnya ada di atas, pembilangnya dipindahkan menjadi penyebut. Seperti ini. Mudah bukan? Berapa hasilnya? Sama-sama bisa dicoret katanya, karena ada di atas, yang di atas dan di bawah sama-sama bisa dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2 9, dibagi dengan 2 14. Kemudian hasilnya adalah 9 dikali 5 45, dibagi dengan 14. Lebih disederhanakan lagi, hasilnya adalah 3. Sisanya 3/14. Menjawabnya seperti ini. Sudah Tice benarkan. Jadi mudah kan, tidak perlu menggunakan alat bantu. Berikutnya adalah soal. Kemudian kita beralih kepada soal nomor 3 esai. Pertanyaannya adalah 4 karung gula masing-masing beratnya 27,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 1/4 kg. Berapa jumlah kantong plastik yang dibutuhkan? Jika satu kali membaca soal kita belum paham, maka kita akan mengulangnya 2 kali. Ternyata 2 kali belum paham juga, maka kita akan mengulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali juga boleh, sampai dengan kita paham. Apa sih maksudnya soal itu? Yang pertama adalah kita tulis diketahui. Diketahui gula jumlahnya 4 karung, masing-masing beratnya berarti dikalikan 27,5 kg. Kemudian akan diisikan ke dalam plastik masing-masing 1/4 kg. Kemudian kita tulis lagi isi plastik masing-masing 1/4 kg. Yang ditanya berapa jumlah kantong plastik, berapa jumlah kantong plastik. Semua yang diketahui harus kita tulis, kemudian kita tulis juga yang ditanyakan, berapa jumlah kantong plastik. Maka yang pertama adalah kita tulis jawab. Kita rubah menjadi kalimat matematika. Awalnya berat gula adalah 27 kali 4 atau 4 kali 27,5. Satuannya tidak perlu kita tulis dulu, supaya untuk memudahkan dalam perhitungan. Isi plastik masing-masing 1/4 kg diapakan? Berarti dibagi dengan 1/4. Ingat, 4 dikalikan 27,5 itu harus kita beri tanda kurung, karena hasilnya nanti baru yang akan kita bagi. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengannya boleh di samping kanan atau boleh di bawahnya.
4 dikalikan 27,5 hasilnya adalah berapa? 110 dibagi dengan 1/4. Untuk memudahkan perhitungan, 110 operasi hitungnya kita rubah menjadi perkalian. Penyebutnya berubah menjadi pembilang, pembilangnya berubah menjadi penyebut. 110 dikali 4 hasilnya adalah 440 dibagi 1 sama dengan 440. Sehingga yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi jumlah kesimpulan itu menjawab dari pertanyaan. Jadi jumlah kantong plastik adalah 440 kantong atau buah, gitu ya. Mudah bukan? Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 sudah pernah teacher buat latihan soal pada saat penilaian harian. Di LKS juga ada ya. Tinggi Gunung Arcapada adalah 1000. Tinggi gunung diketahui. Disingkat boleh ya, tinggi gunung Arcapada yaitu 1750 meter. Nah, di atas permukaan air laut, karena di atas permukaan air laut tandanya maka positif dan tidak perlu kita tuliskan. Kemudian di bawah gunung tersebut terdapat sebuah danau adem ayem yang dalamnya 1050 meter di bawah permukaan air laut. Jika digambar, kalian boleh menggambar pada saat mengerjakan, karena itu memudahkan kita untuk memahami pertanyaan atau memahami soal. Kita gambar dulu daratan atau permukaan air laut atau tanah seperti itu ya. Kemudian tinggi gunung 1750 meter. Ada gunung yang tingginya, ternyata tingginya ini adalah 1750 meter. Nah, ternyata di bawahnya atau di bawah gunung tersebut terdapat sebuah danau adem ayem yang dalamnya sampai dengan 1050 meter. Di bawahnya ini ternyata ada danau yang ternyata kedalaman danaunya itu sampai dengan kedalaman ke bawah sampai dengan 1050 meter. Ini danaunya ya, karena tinggi dalam sekali ke bawah arahnya 1050 meter. Yang ditanyakan adalah selisihnya ketinggian gunung dengan kedalaman danau. Ini kalau tidak dihitung saja kita sudah tahu ya, berapa jarak antara ujung gunung hingga pangkalnya danau. Berapa ini? Kita hitungnya dari 1750 ditambah dengan 1050 yaitu 2800 meter. Tetapi Teacher Enda akan mengajari caranya atau mencoba menuliskan caranya yang tadi ya. Kemudian tinggi gunung Arcapada 1750 meter. Kedalaman danau apa ya? Danau adem ayem. Danau adem ayem 1050 meter. Yang ditanya selisih gunung Arcapada dan kedalaman danau adem ayem.
Baru kita jawab. Tinggi Gunung Arcapada 1750 meter. Yang ditanyakan tadi apa? Ingat, yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih itu pasti yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah tinggi Gunung Arcapada karena tandanya positif. Kemudian kedalaman Danau Adem Ayem itu 1050 meter. Karena di bawah permukaan air laut berarti tandanya negatif. Begitu ya. Jawab 1750 meter. Karena selisih maka tandanya adalah operasi hitungnya adalah pengurangan. Dengan kedalaman Danau Adem Ayem tadi besarnya 1050 tetapi tandanya negatif. Supaya tidak membingungkan kita beri tanda kurung. Negatif 1050 meter. Tinggal dihitung saja berapa. Nah, karena dikurangi bertemu dengan tanda negatif dengan sifat bilangan, maka bisa dirubah menjadi tanda positif. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2800 meter. Kesimpulannya, jadi menjawab dari pertanyaan, selisih Gunung Arcapada dengan kedalaman Danau Adem Ayem sama dengan adalah 2800 meter. Mudah bukan? Yang terakhir adalah tentang garis bilangan. Itu sudah pernah Teacher Ari ajarkan melalui video pembelajaran. Bahkan pernah di-share juga pada link pembelajaran YouTube, juga sudah pernah. Di LKS pun juga ada. Ternyata masih banyak yang belum benar menjawabnya, padahal itu soal yang mudah dan skornya tinggi karena soal esai. Bagaimana cara menghitungnya? Negatif 5 ditambah 12 sama dengan A. Maka A adalah A sama dengan titik-titik. Kalau dihitung langsung mudah ya, jawabannya mudah ini teacher, 7 atau positif 7. Tetapi kita diminta menjawab menggunakan garis bilangan. Ketika menjawab menggunakan garis bilangan, supaya rapi kita menggunakan penggaris. Gunakan penggaris supaya rapi, karena kerapian dalam menjawab itu juga poin tersendiri bagi teacher. Kita gambar pada garis bilangan, kita tulis 0. Karena bilangan yang pertama adalah negatif 5, kita buat garis bilangan ke arah negatif, berarti berjalan ke kiri hingga negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kita buat garis bilangannya. Arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah dengan 12 dari ujungnya. Yang panah pertama, kita berjalan menuju positif 12. Ingat, ketika tandanya negatif, maka jika ada seorang anak laki-laki berdiri di sini, ternyata menghadap ke kanan dan ternyata tandanya negatif, maka dia harus mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ternyata tandanya positif, maka dia akan berjalan maju. Berapa langkah? Yaitu 12. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai di sini.
Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Maka kita buat garis bilangannya dengan arah yang berlawanan dari yang sebelumnya. Tanda karena maju, tanda panahnya adalah ke kanan. Ini positif 12. Ini tadi negatif 5 ya. Yang mana hasilnya? Hasilnya adalah yang terselisihnya ini tadi. Dari 0 sampai dengan ujung tanda panah. Berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat juga garis bilangannya. Hasilnya adalah 7 atau positif 7. Seperti ini. Mudah bukan? Dalam matematika, supaya kita menjadi bisa harus banyak mengerjakan latihan soal, bukan dihafal, karena matematika bukan materi yang harus banyak dihafal, bukan juga cukup untuk dibaca, tetapi kita perlu menggunakan alat tulis dan perlu menggerakkan tangan untuk menghitung. Begitu ya. Semoga pada remedi hari Kamis yang akan datang, kalian sudah mampu mengerjakan semua soalnya, sehingga nilai yang diperoleh sudah mencukupi KKM dan tidak perlu melakukan remedi yang kedua. Terima kasih, itu yang bisa Teacher jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.